Lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah, masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan. Nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak cap opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha, pasti udah usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain? Cari solusi. Loh, Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak iso terus gaya ngerangkeh. Tambah ketok hurufat kamu. Ustadz kenapa begini? Ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu. Beda makom. Makanya Nabi nggak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi keluar, jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah, ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah, orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi, besarnya sesapi. Dan itu pakai seni, sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur, biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Oh, Nabi itu, Masya Allah, dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja. Bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau kerja, nggak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini, dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan tapi teken kontrak, ya teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa? Ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah, sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir. Ya, 3 butir kurma. Deal. Maka Nabi SAW nimba. Timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Makan dulu, ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu ya. Kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara, itu suruh ngambil pertolongan nafas. Yang mana? Yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik. Kamu kuat dulu baru nolong orang lain. Loh kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak, pelah. Nabi SAW ditempeleng yuk nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah, ngajak main kasar awakmu, enggak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplung ya bingung, kok iso ya? Airnya naik, terus Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini. Terus pergi, terima kasih. Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah. Nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayang no awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama. Nah ini hasil kerja bapak, ayo makan bareng nih, ayo kita GoFood, GrabFood, bareng-bareng gitu ya, ayo. Pesan apa? Bareng-bareng. Bapak baru dapat duit. Ayo, kan nikmat. Iki ora cetha. Nyoh, PN tinggal lungo.
Jadi istri itu seperti orang bayarannya, PN. Gitu Bu. Bu, kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu? Bu, betul begitu? Nah, satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras, mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada. Alhamdulillah. Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dikasih makan, ya senang lihat cucunya makan itu. Korma, beberapa butir korma, seger, barokah, ya barokah. Lah kita nasi 3 piring nggak warak kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring? Iya, tapi sekarang lapar lagi, Masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah. Subhanallah. Lah yang nempeleng tadi terus sadar, dia belum Islam, bukan orang Islam, gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Loh ini orang kafir, paham kurang ajar loh. Orang kafir takut kualat, waneh tuh ya. Lah yang muslim kok gak takut kualat sama Nabi ya. Yang muslim kok gak takut kualat sama Rasulullah SAW. Mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung gak itu? Kok gak takut ya? Gak takut. Yang kafir nih takut. Langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong. Tangan kanan kamu gak layak hidup sama aku. Kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Pedang. Coba tiru. Beda makom, ini adegan berbahaya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Gak boleh niru yang begitu-begitu. Ya namanya dipedot, diamputasi sendiri. Ya otomatis darah mengucur dengan deras ya. Maka dia lemes, hampir mati kehabisan darah. Tapi dia puas, wes lega aku. Lewatlah musafir, kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh iya itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Dicari tahu Rasulullah lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi yang ngupah kamu nimba, terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya tolong ya Rasulullah, bantu dia. Dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang, bantu tolong disembuhkan tangannya. Maka Nabi SAW nanya, mana tangannya yang putus tadi? Bawa sini. Sama Rasul ditempelkan, ditutupi kain, kayak sulap gitu ya, ditutupi kain. Setelah ditutupi kain, sama Rasul cuma diusap atasnya, dibuka, utuh, lebih bagus dari yang kiri. Kamu jangan coba-coba. Kanjeng Nabi tolong sambung, ya pedot terus mati awakmu. Mujizat itu munculnya sewaktu nggak bisa direkayasa. Langsung syahadat, orang tadi syahadat, masuk Islam, ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An-Nawadir. Kamu jangan nanya Habib, apa ya bener? Ceritanya sahih apa enggak sahih? Lawang Star Trek aja kamu enggak sahih, jelas enggak sahih. Rekayasa awakmu seneng kok, mbok tonton kok. Betul tak betul? Sinetron kena itu cerita bohong direkayasa tiap hari kamu lihat kok ya. Betul tak betul? Kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang enggak jelas, kamu ambil pelajaran. Star Trek, Star Wars, kamu ambil pelajaran. Ini ilmunya ulama dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Nabi Isa aja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa. Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita merendahkan Nabi Isa. Mestinya kita ya seneng. Di kitab An-Nawadir, namanya juga An-Nawadir. An-Nawadir itu jamaknya nadir. Nadir itu apa? Hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain. Longko, ya langka. Saya waktu menceramahkan ini di Masjid Ar-Riyad dulu waktu saya masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Ya, dulu berarti masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri. Salah satu guru saya di pondok malam Jumat Legi itu. Kalau malam Jumat Legi Ustadz Qasim Baharun, ya Ustadz Qasim Baharun itu hadir ke Masjid Riyad. Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis. Itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar.
Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Qasim Baharun almarhum rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya yang juga hallnya ya, guru saya di Dalwa lagi di Holi. Ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Kelurahan Semanggi. Ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu, guru saya loh, ini guru saya ini. Ini salah satu guru saya, marani saya, muridnya diparani, bukan muridnya ditelepon, Novel kamu sini, saya butuh kamu. Enggak, no. Enggak kayak awakmu. Yai saya butuh, tolong mampir ke rumah saya. Kurang ajar tuh. Masya Allah. Ini guru saya, datangi saya, ya kaget aku. Oh no, waduh ini sidang ini. Ya, sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang ngajukan tesis di sidang ini, lebih ngeri ini. Guru saya, nyidang saya. Novel, anak. Habib Qasim ini kan sama Habib Hasan Baharun dari Madura asalnya kan ya. Dengan gaya apa namanya Habib Maduranya ya. Ana ajabna ceramah antum kemarin. Antum ngomongnya, antum loh. Murid ini dicelok antum, Masya Allah. Mestinya lah, le, aku ngomongin ceramahmu deh. Mestinya gitu ya. Ini tidak, gan. Bukan le tapi gan gitu loh ya. Antum, kalimat penghormatan. Lihat nih adabnya orang-orang soleh. Semakin begitu semakin tampak solehnya, semakin tampak hebatnya, semakin tampak ilmunya, semakin tampak luar biasanya. Demi ilmu orang itu ya mau nyari. Tadi malam ceramah itu dari mana itu? Kisahnya tadi dari mana? Saya jawab, dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok. Antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu. Kitab apa? An-Nawadir. Ada di situ, iya. Lo kok gak baca anak ya? Kelewatan rupanya, ya terlewatkan. Tak ambilkan kitabnya. Ini Ustaz, Masya Allah, ajib, kok bisa ya lupa? Gak lihat yang satu ini ya, ajib. Padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu. Nah itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar main ke rumah saya, sehingga rumah saya dapat barokah. Ya dapat barokah, didatangi orang soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh yang nonton di TV ini loh. Yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir dalil itu kondi kita karangan ya Bib novel dewi. Saya nyantri puluhan tahun nggak pernah dengar. Saya cari di Google sekian puluh tahun ya nggak ketemu. Nih baru ketemu sekarang dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Lihat nih Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, nggak pernah membiarkan keluarganya hidup susah, bukan hidup miskin loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah itu nggak sukses. Kamu miskin tapi harus bahagia. Kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah. Gak mau susah. Maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya. Karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Temenmu nanya, punya duit? Tidak. Loh kamu bahagia? Cuma duit. Masa duit buat saya Muhammad? Itu bukan murid Habib Novel. Muhammad kok bab duit, betapa rendahnya diriku, bisa dibuat pusing sama duit, biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit, ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing? Sementara yang lain pusing. Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya, jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini. Cara menggait duit, belum? Masa sih? Belum? Oke, belajar dari ibu-ibu yang cantik. Gini loh, Bu, biasanya perempuan kalau cantik, jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul? Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya. Bukan kalian ya. Berdasarkan jawaban ibu-ibu,
yang ada di lantai atas Masjid Ar-Raudhah, perempuan kalau cantik jual mahal. Perempuan kalau cantik maka dia suka dikejar. Betul? Perempuan cantik punya pangkat. Nengrat. Jual mahal atau mahal sekali? Sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat, terus perempuan tadi juga lewat, ketemu, ya ketemu. Kira-kira mana yang mengejar? Perempuannya atau yang lakinya? Wahyu lagi, Wahyu Pol Sugih. Matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki. Betul? Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek. Yang lain keok, ngoyak-ngoyak. Yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul? Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duit. Duitnya kamu kejar, golek duit. Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan jariknya atau ngibaskan roknya. Ikuti aku, wah gawe mumet. Oyak rono luput, luput. Sementara para ulama, kiai, habaib, santai. Ngapa duit? Ya, ben koyak aku. Masya Allah, duitnya bingung. Iki menungso apa-apa iki? Yang lain ngejar-ngejar aku. Kenapa dia cuek? Akhirnya duitnya mulai menawarkan diri. Wah, ngirimi satu persatu duitnya nih, godaan-godaannya. Tetap cuek. Bahkan sak gembel, seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya. 477 miliar duitnya, 477 berapa angkanya? Coba dicek di Google, saya takut salah. Terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya. Wakeh itu duit kabeh kertas sih. Wakeh itu. Misalnya itu ditaruh depannya Kiai sama Habib, ya gak ditoleh, kertas. Coba awakmu, duit. Betul. Duit, uang. Lah karena diri kita nih mengejar duitnya lari. Kamu ngejar ceweknya lari, bahkan gila. Seperti gila. Ceweknya gila, welek ngoyak-ngoyak gila. Lah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung. Aku kok ora ditoleh yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Iya. Omong contoh. Saya kalau kasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya dicedai cewek kan ya keliru gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No bab elek-elek ben awakku dhewe, paham? Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya, sok meneng wae. Habib boleh minta fotonya? Oh silakan. Makasih Bib. Iya. Penasaran. Nah, sing liyane tak njaluk fotoku, sing liyane njaluk nomorku. Iki Habib kok meneng wae ya? Kok meneng wae ya? Akhirnya tambah dia ngajak teman-teman yang lain. Belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia. Kamu kira-kira bisa enggak menggodanya? Oh Masya Allah. 1, 10, 20, 100. Jangan dia tergoda. Tapi ya gengsi gitu kan ya. Ya gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya. Masa Habib tergoda. Oh jaim, jaga image. Ini cuma contoh. Karena kita ini kalau kasih contoh ayat-ayat Quran gak paham. Gak nyantol. Ayat gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat gak nyantol. Dalil-dalil. Makanya kiai-kiai dulu tuh kan gak ada yang ngasih dalil ayat-ayat, gak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon, kan gitu aja. Dikira kaya tawon. Tawon tuh gimana? Dikir kayak tawon, gak mandek-mandek. Kayak gitu. Dikir kayak tawon. Baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak
playgroup kok minta tafsir kan yo. Saya ngajari goblok. Maaf ya. Mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang rodok waras, betul waras ya. Saya pakai kepala saya rodok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak playgroup tafsir. Anak-anakku tercinta, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, dalam tafsir Qurtubi disebutkan begini. Kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres? Pinter atau stres? Nanya, pinter atau stres? Lah kamu saya menurut para kiai, para habaib tempo dulu kelasnya playgroup, makanya gak dikai tafsir dalil. Paham?